Zaman sekarang mah apa-apa serba canggih ya. Misalkan di barang yang saya pegang nih sekarang, itu disebutnya smart plug yang bisa dinyalain manual, bisa dipencet-pencet di tombol itu, atau bisa pakai perintah lewat HP melalui jaringan WiFi. Jadi kayak zaman dulu kita cuma bisa menghayal, wah kayak gitu alat-alat kayak gini nyalain dari jarak jauh atau dipencet atau pakai perintah suara, kayaknya nggak masuk akal, mustahil. Tapi ya sekarang ini barangnya harganya udah terjangkau, disebutnya smart plug. Ada juga saklar atau bentuk-bentuk apa yang lainnya yang berurusan dengan elektrikal, bisa digerakkan secara remote atau melalui pesan suara atau melalui HP ya. Nah, sekarang saya mau bahas barang ini, gimana cara ngidupinnya, gimana cara kita konekin pakai HP. Jadi nantinya ini saya mau bagi jadi 2 part aja. Jadi part kedua nanti pakai perintah suara dari misalkan penonton punya Amazon atau Google ya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini barangnya banyak di toko-toko online, harganya murah, udah di bawah 200 ribuan. Jadi kita bahas aja gimana cara pairing smart plug ini ke HP dan kedepannya nanti bisa pakai perintah suara ya. Ikutin terus. Jadi fokusnya di Android dulu ya, karena saya nggak punya iOS atau iPhone. Jadi di Android kita buka dulu QR code kamera atau QR scanner. Terus di smart plug-nya di scan dulu QR code-nya. Lalu dia akan mengarahkan ke browser, jadi tinggal open aja, dia akan membuka browser. Nah, di sini kita download dulu aplikasinya, yaitu namanya Smart Life. Sebenarnya nggak mesti Smart Life juga bisa ya, misalkan kayak pakai Tuya itu juga bisa, namanya Tuya. Tapi kita ikut aja dari bawaan Smart Plug-nya, yaitu namanya aplikasi Smart Life, Smart Living. Jadi ini kalau sudah di-scan QR code-nya yang ada di body barangnya, di body smart plug, dia akan mendownload melalui Google Play. Kita tunggu aja dulu sampai selesai, lalu sampai selesai menginstal ya. Nah, kalau udah selesai download, lalu diinstal di HP, tinggal diklik open aja atau dibuka aplikasinya. Lalu kita pilih sign up ya. Register dulu, karena kalau nggak sign up nanti nggak, fungsinya hanya fungsi-fungsi basic, nggak lengkap. Jadi register, kalau sudah kita tunggu dulu, mau pakai akun Google yang sudah ada di HP juga bisa ya. Nah, ini dia tampilannya, yaitu aplikasi Smart Life dari hasil scan QR code di barangnya ya, di smart plug-nya. Ini langkah pertama, install dulu di Google Play. Terus langkah kedua, yaitu dicolok dulu si smart plug-nya ke listrik, lalu dinyalain. Itu ada tombolnya, ditekan aja biar dia terbaca oleh aplikasi Smart Life-nya ya. Lalu karena smart plug ini modelnya adalah Bluetooth dan Wi-Fi, jadi saya sarankan kalau memang tipenya sama yang kita beli ini, nyalain dulu Bluetooth, baru nanti kita add device di aplikasi Smart Life-nya ya. Nah, kita klik add device, nanti dia akan muncul permission untuk mendeteksi lokasi kita. Nggak ngerti kenapa dia perlu akses permission lokasi, tapi ya allow aja. Mungkin nanti ke depannya ada gunanya tuh ya, karena berdasarkan lokasi nanti bisa juga menyala otomatis si smart plug-nya. Lalu kalau Bluetooth belum dinyalain aja, karena di situ ada notifikasi bahwa turn on Bluetooth untuk mempermudah atau mempercepat pairing ya dengan smart plug-nya. Lalu dia akan mencari secara otomatis. One pair of pants later. Nah, kalau kelamaan dia nggak ngedetek secara otomatis,
kita add manually aja, yaitu di bagian electrical lighting. Itu karena model smart plug yang saya beli ini modelnya plug Bluetooth dan Wi-Fi, jadi pilih yang pilihan pertama ya, plug BLE plus Wi-Fi. Dia akan berkedip bergantian warnanya kayak gitu. Lalu di aplikasi akan mendeteksi perangkatnya ya. Nah, di sini kita input dulu, yaitu Wi-Fi information, login ke Wi-Fi lokal kita, ke Wi-Fi milik kita. Namanya sudah terdeteksi karena dia ngambil dari HP, lalu passwordnya apa. Ini nantinya akan diinput ke barangnya ya, ke smart plug-nya. Setelah itu, klik next. Kalau ada pemberitahuan warning, di continue anyway aja. Karena dia katanya belum ada password, padahal kita udah masukin passwordnya. Mungkin bug di aplikasinya kayaknya. Diklik aja continue anyway. Nah, di sini si smart plug-nya sudah kedeteksi ya. Ditunggu aja sampai progress bar-nya atau progress circle-nya selesai. Jadi dia berkomunikasinya pairing-nya itu lewat Bluetooth ya. Nah, kalau udah berhasil di pairing si smart plug-nya, ini karena udah saya pernah pairing sebelumnya, jadi namanya udah ada ya. Saya namain colokan kamar. Tinggal diklik aja namanya di colokan kamar itu. Nanti dia akan muncul detail teknis dari si smart plug-nya ya. Nah, ini saya kasih contoh penggunaan. Misalkan di aplikasi di Smart Life-nya ditekan di tombol power yang gede itu, di power on-nya. Ini karena posisi udah nyala setelah di pairing di Bluetooth. Kalau ditekan di power on itu, dia akan mematikan si smart plug. Jadi tombolnya cuma satu, tombol daya. Jadi kayak saklar lampu di rumah aja ya, cuma bedanya lewat HP kalau ini. Ini contohnya kayak gini. Nah, ditekan power off, dia akan mati, ya kan? Terus kalau kita tekan lagi, dia akan power on. Jadi secara remote. Dan seterusnya gitu-gitu aja ya. Oke, sekarang gimana caranya kalau kita ngubah nama smart plug-nya? Di sini contoh saya namain colokan kamar ya kan. Tapi kalau penonton punya lebih dari satu smart plug, misalkan colokan kamar tidur, colokan kamar mandi, colokan kamar 2 ya kan, itu harus dinamain karena nanti itu kan jadi satu di satu aplikasi biar kita nggak bingung ngontrolnya untuk nyalain smart plug yang mana. Jadi caranya kalau mau ganti nama tinggal diklik aja. Itu contohnya di sebelah tulisan colokan kamar ada pensil, itu artinya kita ngedit untuk namanya ya. Tinggal diklik aja di sebelah tulisan colokan kamar. Lalu ditunggu biar dia terhubung dulu ke perangkatnya, ke smart plug-nya ya. Pastiin dulu smart plug-nya hidup. Kalau nggak hidup dia nggak bisa connect. Nah, di situ di sebelah tulisan colokan kamar lagi ada tulisan, ada icon pensil yang artinya untuk mengedit namanya. Diklik lagi sekali lagi. Nah, di situ ada name dan location. Jadi name-nya diklik aja, terus diganti. Ya, di sini kita akan rename atau mengubah namanya. Misalkan saya kasih colokan kamar 1, lalu klik save. Nah, kalau udah, dia akan berubah namanya menjadi colokan kamar 1, ya kan? Jadi kayak gitu ya. Jadi part 1 ini gimana caranya pairing dulu untuk smart plug berbasis Bluetooth dan Wi-Fi. Nanti untuk part 2-nya gimana caranya saya mau gabung smart plug ini ke Google Home Mini saya ya. Jadi berdasarkan perintah suara nantinya. Jadi nggak perlu pencet-pencet lagi di aplikasi buat nyalain si smart plug-nya ya.
Sampai ketemu di video berikutnya yaitu part 2. Mari.